Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Januar. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis kredit. Sebelumnya perkenalkan, eh, di sini kelompok kita ada Stefanus Adlian Wikantioso, NIM 313, yang kedua Christophorus Aaron Gafra, NIM 315, kemudian Mimo Febrian Kalisto dengan NIM 316, kemudian ada Midah Chandra Dewi dengan NIM 323, kemudian ada David Satrio Dharma dengan NIM 324, kemudian ada Gigi Hadiwibowo dengan NIM 329, dan Adelia Vika Fatika dengan NIM 331. Sini saya akan menjelaskan tentang definisi. Definisi analisis kredit. Jadi definisi analisis kredit adalah proses evaluasi terhadap kemampuan dan kesanggupan suatu entitas, perorangan atau perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya tepat waktu. Analisis ini dilakukan sebelum pemberian pinjaman untuk menilai resiko kredit macet non-performing loan. Terus kemudian ada tujuan analisis kredit. Jadi tujuannya yang pertama menilai kemampuan membayar, yaitu apakah peminjam dapat membayar pokok dan bunga secara tepat waktu. Terus yang kedua itu menilai kelayakan keuangan, apa kondisi keuangan peminjam sehat. Terus yang ketiga itu menentukan jumlah pinjaman berdasarkan kemampuan bayar dan jaminan berapa pinjaman maksimal yang bisa diberikan. Yang terakhir menghindari risiko gagal bayar, yaitu mengidentifikasi tanda-tanda awal potensi gagal bayar dari laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu teknik analisis keuangan dalam kredit. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas di sini ada peran rasio, yaitu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Di sini untuk mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Terus ada quick ratio, yaitu aset lancar digunakan persediaan, lalu dibagi dengan kewajiban lancar. Quick ratio digunakan untuk mengukur likuiditas tanpa memperhitungkan persediaan. Selanjutnya yaitu ada rasio solvabilitas, debt to equity ratio, yaitu total utang dibagi dengan ekuitas. Di sini DER digunakan untuk menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Terus ada interest coverage ratio, yaitu EBIT dibagi dengan beban bunga, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utang. Next. Selanjutnya itu ada teknik. Selanjutnya di sini ada rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu net profit margin atau NPM, yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan. Lalu ada ROA, laba bersih dibagi total aset, yaitu untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Lalu ada ROE atau return on equity, yaitu laba bersih dibagi dengan ekuitas untuk mengukur tingkat pengembalian modal pemilik. Yang terakhir yaitu ada rasio aktivitas. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu receivable turnover, yaitu dengan cara penjualan kredit dibagi dengan piutang usaha. Digunakan untuk mengetahui ya, efisiensi penagihan piutang. Selanjutnya itu ada inventory turnover, yaitu harga pokok penjualan atau HPP dibagi dengan persediaan. Digunakan untuk mengukur seberapa cepat perusahaan menjual persediaannya. Next. Selanjutnya ada prinsip 5C dalam analisis kredit. Yang pertama itu karakter, yaitu riwayat pembayaran, reputasi, dan integritas manajemen, dilihat dari laporan BI checking atau SLIC, referensi bank, dan sebagainya. Yang kedua itu ada capacity atau kapasitas, yaitu kemampuan keuangan untuk membayar utang, diukur melalui analisis rasio keuangan. Yang ketiga itu ada kapital atau modal, yaitu seberapa besar modal yang dimiliki, menunjukkan seberapa besar risiko yang ditanggung pemilik. Yang keempat itu ada kolateral yaitu atau jaminan, yaitu aset yang dijadikan jaminan jika terjadi gagal bayar. Dan yang terakhir itu yang kelima ada condition atau kondisi, yaitu kondisi ekonomi, industri atau sektor usaha peminjam. Next. Selanjutnya itu ada contoh analisis kredit berdasarkan laporan keuangan. Misalnya PT XYZ mengajukan pinjaman ke bank sebesar 10 miliar
Setelah dianalisis keuangannya, yaitu current rasionya hasilnya 0,9 yang menandakan likuiditas lemah. Selanjutnya debt to equity rasionya hasilnya 2,5 yang menandakan utang terlalu tinggi. Yang ketiga itu ada net profit margin, hasilnya 3% yang menandakan margin tipis. Selanjutnya ada interest coverage ratio, hasilnya 1,2 yang menandakan hampir tidak cukup membayar bunga. Next. Selanjutnya, contoh kasus. PT Maju Jaya Abadi mengajukan pinjaman sebesar 7 miliar rupiah untuk membeli mesin produksi dan tambahan modal kerja. Dari laporan keuangan, perusahaan memiliki current ratio 1,6 debt to equity ratio 1,15 dan interest coverage ratio 5 menunjukkan kondisi keuangan yang cukup sehat. Laba bersih 1,2 miliar rupiah dari penjualan 20 miliar rupiah mencerminkan profitabilitas yang stabil. Manajemen berpengalaman riwayat kreditas baik dan agunan berupa pabrik senilai 9 miliar rupiah tersedia. Melalui analisis 5C dan laporan keuangan, perusahaan dinilai layak menerima kredit dengan catatan pengawasan penggunaan dana dan penilaian agunan dilakukan secara ketat. Nah, untuk kesimpulannya yaitu bahwa materi dari analisis kredit dalam analisis laporan keuangan ini merupakan proses penting dalam menilai kelayakan suatu entitas untuk menerima pinjaman dan laporan keuangan serta memainkan peran sentral dalam proses ini. Melalui laporan keuangan ini, kita dapat menganalisa mengevaluasi likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, serta efisiensi operasional perusahaan melalui berbagai rasio keuangan. Selain itu, pendekatan kuantitatif seperti prinsip 5C yaitu karakter, capacity, capital, collateral, and condition digunakan untuk memberikan penilaian yang lebih menyeluruh dan realistis terhadap resiko kredit. Dengan menggabungkan analisis laporan keuangan dan pendekatan prinsip 5C tersebut, diharapkan lembaga keuangan dapat membuat keputusan pemberian kredit yang lebih akurat, bertanggung jawab, dan meminimalkan resiko gagal bayar.